Fisika sudah dekat deh, matematika apalagi? Kalau matematika lah yang kemudian muncul banyak teori tentang algoritma banyak, gitu kan? Matematika dekat banyak. Nah, ketika saya kemudian berkumpul lagi dengan teman-teman di fakultas lain, makin ramai IPL, lalu kemudian fakultas ekonomi makin ramai. Mereka tidak kemudian lagi pada pohon ilmu yang lama. Jadi mereka juga bergeraknya dinamis karena dorongan dari teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi digital. Bayangkan gimana? Saya ngobrol dengan teman-teman di ekonomi, lalu mereka berbicara soal blockchain, lalu ngomong soal fintech, finansial teknologi. Gila banget kan ya? Lalu kemudian itu tuh yang dibicarakan apa? Sama. Mereka membicarakan digital talenta yang kemudian harus siap bermain dengan teknologi digital. Nggak boleh kemudian dihindari karena dia keniscayaan, mau tidak mau. Lalu kemudian saya lari ke teman-teman di fakultas olahraga. Apakah tidak ada teknologi digital? Ada, karena mereka punya science sports. Tuh ya, Bapak bisa lihat nih teman-teman. Saya suka sepak bola karena saya orang Bandung, jadi harus suka basic. Kalau tidak bisa. Coba lihat, masa iya pemain bola profesional tenaga kekar, dia pakai seolah kayak untuk perempuan kan? Tapi dia sesungguhnya menyimpan semua detektor yang memungkinkan untuk melihat ini atlet kebugarannya seperti apa. Saya sampai menyaksikan beberapa Persib datang ke airport, masuk ke laboratorium sportnya. Itu science sport. Butuh nggak? Butuh. Hampir semuanya butuh kalau saya harus cerita-cerita. Nah, ini jadi menarik ketika kemudian kita coba ngobrol. Halo teman-teman, sekarang berdasarkan SKPSK di sekolah dasar menengah sampai kelas 12 itu muncul mata pelajaran informatika. Selama ini nggak tuh, yang benar. Ini hangat-hangat berubah lagi kan nanti, gitu kan ya. Terus saya bilang, ya masa bodoh kalau mau nanti berubah, tapi sekarang itu jadi sudah SKPSK, gitu kan ya. Disambut nggak dengan oleh teman-teman di dulu di sekolah dasar menengah terutamanya yang dulu sudah ada TIK, lalu hilang lalu lalu sekarang ada informatika. Alhamdulillah ada informatika. Ibu bapak punya jam, gitu kan ya, keinginan ada jam. Tapi tidak sedikit teman-teman yang mohon maaf nih, katanya masih lupa dengan informatikanya karena ngajar tidak punya jam, gitulah. Nah ini bagian-bagian yang kemudian kita perhatikan. Tapi yang menarik adalah informatika itu besar di perguruan tinggi. Nah, di informatika di perguruan tinggi, apa bedanya kalau kita compare contrast dengan yang ada di sekolah? Selain disambut dengan gembira, juga di sana memunculkan persoalan yang harus kemudian kita cermati mau tidak mau. Apa itu? Body of knowledge informatika harus menjadi jelas demarkasinya antara di sekolah dasar menengah dengan di perguruan tinggi. Kalau tidak, program ini tidak mampu. Yang membuka program studi informatika, ya Pak, benar. Kenapa? Karena kalau kemudian kita lihat SKPSK itu mulai fase A, B, C, D, kita D, F, semuanya berapa tahun tuh? 9. Sementara di perguruan tinggi mahasiswanya yang saya tahu sedikit yang bisa selesai 4 tahun, 4 tahun. Biasanya mereka macam kampus, sangat cinta kampus sampai kemudian sampai akhir semester tahun aja. Nah, akhirnya Bapak ini melihat persoalan ini, lalu kemudian kita coba urai beberapa teman-teman diskusi mengurai apa isu-isu yang muncul di dalam konteks informatika sebagai mata pelajaran. Kan itu yang penting ya Ibu Bapak. Akhirnya Ibu Bapak mau tidak mau membaca, mau tidak mau ini pasti dipaksa dalam keadaan kalau tidak ketinggalan zaman. Tadi ketika ada di ruang tadi saya ditelepon sama teman, Pak mohon penjelasan saya lagi.
Terus itu tadi kan lagi sambut tadi kapas tadi diangkat dan nomornya 3 kali kan di sana aja utama ya, kalau 3 kali nanti khawatir nggak diangkat. Saya mau tanya, tapi ini geografi, alis CP bisa dirubah tidak? Kenapa emang? Alis CP-nya aneh. Protes. Kata saya, Bapak jangan capek-capek ngomongin CP, ikuti aja apa yang sudah ada, itu sudah dalam bentuk SK. Sudah ada yang kurang, ada yang begini, ada yang kurang. Ya sudah, Ibu Bapak main di TP dan ATP-nya. CP itu harus selesai 1 fase, 1 tahunnya, 1 fase. Apa itu fase? Ikro dulu, baru kemudian kita diskusi. Capek. Betul apa iya? Nah, di CP tagihannya kan fase. Ibu Bapak lihat kita fase D nih, berapa tahun? 3 tahun. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengemas CP 3 tahun? 6 semester. Berapa elemen? 8. Ada yang ingin 6, 7, 3, 1, 8. Di mana TIK yang dulu menjadi mata pelajaran sekarang menjadi elemen. Artinya informatika dengan TIK lebih luas mana? Informatika jauh lebih luas. Karena dulu TIK, saya ngomongnya salah apa ya? Salah pergaulan kali gitu di TIK-nya. Kenapa? Karena TIK di Indonesia akhirnya lebih banyak oleh kita diarahkan menjadi aplikatif. Aplikatifnya lebih kemana? Ke semua aplikasi punyanya kamu di luarnya banyak panel-panel yang mempunyai word processor mereka punya, spreadsheet seperti itu mereka punya. Protes tuh ya Bu Irma, seolah-olah ini keputusan negara supaya negara Indonesia lebih berpihak kepada country game. Apakah begitu? Apakah pernah ada Pak Menteri, Mas Menteri yang dulu gitu, strike Ibu dan Bapak Guru, mohon maaf, sekalipun tidak sukai semua aplikasi keluaran dari computer. Tapi prakteknya begitu. Padahal TIK itu ngurusin soal teknologi kebanyakan. Hardware, software, brainware. Kalau kita ngomong software, brainware, dan hardware, itu semua elemen dari sistem komputer. Kalau kita berbicara TIK, itu kita ngomong software as technology, hardware as technology, software, hardware, network, telecommunication, tidak termasuk hardware dan persoalannya jadi susah turunannya gitu loh. Nah saat ini kita melihat peluang luar biasa nih informatika muncul. Peluang luar biasa informatika muncul. Kenapa? Indonesia ini penetrasi internetnya sudah besar dan pengguna paling besar, ternyata juga termasuk sumbangsi ke konten-konten media sosial dan tentunya paling betul apa iya? Betul. Coba di bulan Bapak, kayaknya nggak mungkin nggak ada yang punya HP. Saya juga nggak yakin ada yang cuma 1 HP-nya. Saya juga nggak yakin Ibu Bapak hanya punya 1 akun Gmail. Beberapa ya, ini untuk diketahui suami. Banyak nih untuk kerja dan seterusnya banyak banget nih. Anak-anak kita, wah luar biasa itu. Tungkul saya berjam-jam dengan teknologi digital. Sayang kalau kita negara yang besar, lalu kemudian penduduknya besar, itu hanya jadi konsumen bagi vendor-vendor teknologi digital. Sangat sayang. Di sisi lain kemudian kita sebagai guru punya permasalahan di bulan Bapak. Apa tuh permasalahannya? Mohon diperhatikan bahwa kita sepertinya sih Ibu dan Bapak dari sisi kesenioran itu lebih senior Ibu dan Bapak dibanding saya. Betul apa ya? Percaya? Jangan percaya maka Allah. Tapi yang menariknya adalah siswa kita itu adalah mereka yang lahir tahun 90-an, betul? Dan mereka sering kemudian disebut sebagai native digital. Mereka sejak lahir bahkan dalam kandungan sudah dikenalkan teknologi digital. Kita imigran.
Imigran kalau tidak, apalagi guru tidak kenal teknologi digital, baik guru informatika atau non informatika, wajib ain kenal teknologi digital. Betul ya? Wajib ain. Kalau tidak, ibu dan bapak di rumah akan sangat keras melarang semua, kemudian anak-anak kita kenal dengan handphone. Handphone tidak boleh, Instagram tidak boleh. Padahal itu keniscayaan tidak banyak yang tidak banyak orang yakin bisa membendung teknologi digital, termasuk Indonesia. Nggak bisa. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengisi teknologi digital dengan konten-konten yang baik, dan kita tidak hanya sebagai konsumen aktif, tapi bisa jadi kita anak didik kita, kalau kita mah sudah telat sih ya, nggak boleh disebut telat, ini tidak kalau disebut telat. Siswa kita harus didorong mampu menjadi bagian aktif dari komunitas global, digital global. Bagaimana caranya? Tidak hanya menjadi konsumen, tapi dia menjadi experience user yang tahu tentang bagaimana caranya engineering step dari suatu aplikasi, atau kemudian kalau gitu ya, di network, di hardware, di software, dia paham. Bayangkan ibu dan bapak, saya banyak mengalami kalau kemudian ada orang, Pak tolong bikinkan aplikasi apa, misalkan pencatatan kehadiran karyawan misalnya. Lalu saya tanya, yang seperti apa, bapak mau pakai teknologi apa, seperti apa keinginannya ke depannya dari data-data yang sudah ada, mau diapain dan terusnya. Apa jawaban mereka? Kan bapak ahli aplikasinya, network, software engineer-nya, ya tolong dibikinkan, jangan tanya ke saya. Bisa nggak kita kerja? Nggak bisa. Itu sama dengan dokter, ada pasien datang, ditanya nggak jawab-jawab. Anda kesini mau berobat, lihatin keluhannya apa? Diam aja. Dokternya senewan mesti. Lalu pasiennya akhirnya ngomong, dok jangan banyak tanya, saya datang ke sini pasti punya penyakit, tolong berikan obatnya. Tapi kalau kita diam aja, bisa nggak penyakitnya selesai? Paling tidak obatnya bisa sesuai, tidak pasti nggak bisa. Nah, dalam konteks teknologi digital atau IT atau ICT, itu kemudian butuh orang yang kemudian user tapi memahami tahapan engineering dari membuat software. Ketika software ada, pasti dia butuh hardware. Ketika software dan hardware ada, itu infrastrukturnya mesti seperti apa gitu. Karena ada yang kemudian tidak bikinkan kita sistem catatan kehadiran online. Oke. Bapak sudah punya URL, sudah punya domain, kita hostingnya mau di mana? Apa tuh Pak hosting domain? Udah repot banget gitu. Dia belum mengenal apa itu, tapi kemudian sudah mulai ingin bikin aplikasi dengan platform web misalnya. Nah, siswa kita itu ingin diarahkan supaya nanti kalau ada siswa kita yang ternyata tertarik bahkan punya saya punya minat untuk menjadi software engineer, system engineer, bonus. Tapi kemudian yang lainnya tidak harus menjadi software engineer, tapi dia experience user yang memahami tahapan engineeringnya. Bayangkan jika dua hal itu ketemu, sistem solution apa yang bisa mereka kerjakan. Itu luar biasa. Itu yang kita inginkan. Di sisi lain kemudian siswa kita ingin kemudian didorong untuk mempunyai kecepatan literasi digital yang tinggi. Tidak, ibu apa nanti tahun depan kita akan berseliweran hoax terus pasti. Yeah. Pasti banget. Jangan sampai kemudian anak siswa-siswa kita itu termakan dengan hoax. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sering termakan hoax, anak-anak kita jangan gitu. Literasi digital, di dalamnya ada literasi data, literasi informasi, literasi media, literasi AI, artificial intelligence, dan sebagainya. Gitu ya Bapak. Nah, memulai itu semua, akhirnya kita paham bahwa mata pelajaran informatika tidak, sama sekali tidak mengarahkan hasilnya untuk mereka siswa kita minat melanjutkan ke perguruan tinggi di program studi IPOKOM. Kalau mereka mau, boleh, mangga. Itu bonus kita berarti karena kita berhasil mendidik kemampuan kita. Tapi kalaupun tidak, insya Allah mereka ketika masuk ke program studi non informatika
dia akan paham bagaimana menciptakan sistem solution yang nanti kerjasama sama teman-temannya yang ternyata tertarik ke informatika atau ke informatika. Luar biasa. Itu kira-kira yang kita inginkan mulianya di sana. Nah, akhirnya ada beberapa yang kemudian kita turunkan. Satu, semua teman-teman yang mengajar informatika wajib ain punya pondasi memahami apa itu informatika. Wajib ain. Hanya saja tidak sedikit lulusan informatika ketika ditanya informatika itu apa, masih kemudian membingungkan. Enggak, saya enggak, mohon maaf ini menyindir memang tujuannya. Ya, di bodohan Bapak ada yang dari informatika ya. Mohon selami apa itu informatika sebenarnya selama ini. Nah, Ibang, dan kenapa kemudian turunannya jadi 8 elemen? Kenapa begitu? Jadi kita mencoba melihat ketika informatika kemudian mulai mulai diwajibkan, kan kita di fase D sama fase E sudah diwajibkan. Ya. Nah, ada permasalahan di sana sebenarnya. Sejauh mana teman-teman kemudian dulu memahami makna informatika? Tujuannya kemana nantinya? Karakteristik informatika seperti apa? Capaian dari ilmu informatika di body of knowledge untuk sekolah menengah seperti apa? Itu yang kita ingin tanamkan, sehingga lahirlah modul 1. Modul 1 itu lebih mendorong dulu untuk memahami apa itu informatika. Lebih-lebih untuk teman-teman yang kemudian latar belakangnya bukan infowab. Wajib ain tetap. Karena saya pikir betul kata orang tidak akan bisa tidak sayang kalau tidak tahu apa itu makna dari objek yang kita ingin sayang gitu ya. Nah, informatika lahir dari situ. Modul 1 maksudnya. Lalu kemudian kita akhirnya tidak repot-repot lagi itu berbicara soal kurikulum. Karena SKB sudah membuat CP-nya untuk seluruh fase dari A sampai E. SKB-nya. Maka sekarang yang penting adalah sejauh mana guru memahami struktur tubuh dari kurikulum mata pelajaran informatika. Karena CP itu tagihannya fase, tidak heran CP ada di setiap fase. Fase A kayak gimana, fase B seperti apa. Dan tidak heran tidak semua elemen selalu kemudian terkait di setiap fase. Ada yang kemudian tidak ada. Nah, fase A, fase B, fase D yang paling lama 6 semester. Saya kira kritis di fase D. Kritis. Kalau kritis itu artinya kalau kemudian tidak berhasil, maka karakteristik siswa yang diinginkan oleh kementerian itu tidak akan tercapai di sekolah lanjutan atasnya atau ke kejuruan. Pasti ya. Ibaratnya mohon diingat, meskipun banyak orang menyatakan bahwa sekarang anak SD sudah literasi digitalnya tinggi. Tapi kalau kita tarik secara akademik, literasi digital itu apa? Jangan-jangan juga enggak gitu. Nah, dari sana lalu kemudian muncul kepentingan kita untuk memahami karakter di siswa SMP. Karena siswa SMP itu sudah mulai agak orang tuanya membebaskan dan tanda kutip pemanfaatan sudah mulai punya kemampuan dan karakter yang mengikat dia dengan teknologi digital, sudah mulai. Nah, struktur kurikulum itu akhirnya dari sini muncul modul 2, memahami struktur kurikulum informatika khususnya fase D. Ingat Ibu dan Bapak, dari sana kemudian jadi kita tahu ada capaian pembelajaran. Tidak usah protes, kenapa sih capaian pembelajaran? Tapi yang pentingnya Ibu dan Bapak kalau mau kemudian hatam, jadi mohon dibaca CP dari setiap fase A, B, C, D, E. Jadi ketahuan tuh. Untuk apa? Kita ingin tahu capaian pembelajaran setiap fase ini mau seperti apa larinya. Kalau kita lihat CP, terlihat nggak learning progression-nya Ibu dan Bapak? Belum terlihat learning progression-nya. Bagaimana cara memberikannya? Apakah setiap semester harus 8-8-nya ada? Enggak juga. Yang penting selama satu fase itu semua elemen tercapai, gitu. Nah, di CP itu mau tidak mau Ibu pasti bosan deh ngomongin soal TP dan ATP. Apalagi kemudian teman-teman yang kemudian sekolahnya sudah IHT untuk kampus merdeka, untuk kurikulum merdeka. Pahami bahwa di TP
dan ATP lah ibuan bapak dengan sakti dan ibuan bapak itu mencurahkan semua, mencermati semua kemudian kepentingan dari CP dengan latar belakang ibuan bapak di informatika, baik yang latar belakangnya informatika maupun yang tidak setelah memahami tentang apa itu makna informatika gitu. Dari sana ibuan bapak si ATP itu harus mencerminkan learning progression-nya. Jelas. Kalau ini learning progression maka dia level lintas dari dasar, intermediate, advance, gitu. Selalu begitu di setiap materi. Nah itu yang paling penting, memahami tentang modul 2. Kesana larinya kira-kira. Lalu kemudian setelah itu kita berangkat ke apa yang dituliskan oleh Bloom. Pasti tahu banget ya siapa itu. Doi Bang Pak, nggak boleh ada yang nggak kenal sama Bloom. Sekalipun kita nggak pernah bertetap muka dengan Bloom. Bloomnya masih ada atau sudah? Ini tahun lama kan ya. Nah, lalu kita kenal taksonomi Bloom lah yang di tahun 50 sekian mengatakan bahwa zaman-zaman dulu, bayangkan 50-an kita baru merangkak atau masih kemudian terentang ya, karena kita 45 merdeka gitu ya. Ini baru kemudian secara di Indonesia masih kemudian membingungkan tentang pendidikan ini mau kayak gimana nantinya. Belum menyampaikan di seluruh dunia dulu pembelajaran itu terutama di sekolah menengah hanya diminta untuk mengingat kembali atau menghafal. Nah, makanya kalau ayah saya almarhum kalau memanggil kita pasti saya di sini nggak ngapalkan can ayo ulin gitu aja maksudnya udah menghafal dulu main aja terus gitu. Konteksnya menghafal. Belum menyatakan kalau hanya seperti itu tidak ada pembelajaran langsung atau tidak ada eksplorasi kemampuan manusia. Karena manusia tidak hanya kemudian mengingat, lalu mengambil pengetahuan dari ingatan dia, lalu kemudian menghafal, lalu memunculkan semua pengetahuan dari hafalannya. Parahnya kalau tidak bisa menghafal, maka tidak punya pengetahuan seolah-olah. Akhirnya belum memunculkan nih taksonomi Bloomnya. Jadi 6 kan ya dari sisi kognitif. Dari sisi kognitif, kalau sikap dan sisi motoriknya bukan diabaikan, tapi pentingnya dari sisi pengetahuan. Nah, lalu muridnya Pak Anderson itu melakukan revisi terhadap Bloom sampai akhirnya kita mengenal nih mulai dari C1 sampai C6 berkreasi, mengkreasi. Nah, dari sana kemudian kita tahu ada istilah lot, lower order thinking skill, lalu ada hot. Tapi Anderson memunculkan di tengah-tengahnya mod, middle order thinking skill. Apakah cuma sampai lot, hot, higher order thinking? Kalau ibu dan bapak mau eksplorasi lagi, kalau bahasa Inggris ada higher, pasti ada highest order thinking. Jadi lihat tuh banyak ya. Nih, kita langsung ke hotnya aja nih. Nah, di hot itu semua orang sepakat. Jangan sampai Indonesia ketinggalan. Apa yang kemudian disepakati? Anak-anak didik kita sebelum masuk ke perguruan tinggi, dia harus mampu, dia harus punya kemampuan untuk berpikir kritis. Hati-hati nih, ini nabrak budaya Indonesia, budaya Timur kebanyakan. Apa ciri-ciri berpikir kritis? Banyak nanya. Masihkah kemudian di Indonesia ada siswa yang malu-malu bertanya, malu khawatir ditertawakan temannya karena dianggap pertanyaannya lucu? Padahal teman yang mentertawakan itu isinya adalah, kok pertanyaan sama saya? Sebenarnya gitu. Tapi anak didik kita, peserta didik kita kadang masih adakah teman-teman, ibu dan bapak guru yang nyetop jangan banyak pertanyaan? Semakin kamu bertanya semakin sesat. Dengerin aja dulu. Masih adakah cara mengajar dengan doktrin ceramah teacher center seperti itu? Karena sekarang zamannya nggak begitu. Anak didik kita harus punya kemampuan critical thinking. Dia harus kreatif, mampu berkomunikasi. Sehebat apapun dia, kalau tidak bisa mengkomunikasikan kehebatannya, tetap orang tidak akan mengatakan dia hebat. Sepakat atau setuju? Betul ya? Pasti begitu. Nah, di sisi lainnya ada banyak kemampuan yang kemudian diminta oleh
seluruh dunia, terutama para pendidikan, dan termasuk Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Jangan pernah lagi kita hanya menghafal aja gitu. Buat mereka kreatif dalam berpikir, kritis dalam berpikir, mampu berkomunikasi, bisa menjadi bagian dari super team. Nggak masalah dia jadi Superman dan Wonder Woman, tapi ketika dia masuk ke pos super team, dia bisa menunjukkan kinerja sebagai tim gitu. Dan itu banyak banget. Dan itu tuntutannya ada di pembelajaran yang menarik. Kalau modul 1 berhasil, maka sesungguhnya bagi mata pelajaran informatika, tuntutan HOT itu biasanya natural, mengalir dengan sendirinya. Pasti begitu. Karena informatika itu ciri khasnya logis dan sistematis. Kreatifnya ada di mana? Bayangkan kalau kemudian elemen berpikir komputasi semuanya sudah gitu. Dia bisa recognition, pattern recognition, setiap persoalan, tiap masalah, ada masalah itu bisa dilihat patternnya begini, maka kemudian dia sudah tahu pola masalah ketika dia datang sudah tahu polanya. Lalu dia bikin algoritmanya, bukankah itu bagian dari cara berpikir logis dan kritis, berpikir juga dalam kekreatifan. Jadi kalaupun tidak diturun-turunkan gitu, dia repot-repot mengidentifikasi KKO, KTP, lalu kemudian munculkan di modul ajar itu di bagian tujuan, di proses, evaluasi gitu ya. Informatika pasti sejatinya itu mendorong siswa kita hot. Pasti. Nah, ini yang diinginkan sehingga muncul modul 3. Bentar lagi. Modul 3 yaitu modul 3 kan berpikir kritis. Menentukan materi berbasis PATS ya, cuma tak pelajaran kalau ada nggak bisa diganti. Bentar ya. Lalu kemudian ibu dan bapak, ternyata bagi guru tidak hanya di informatika, ada 3 pengetahuan yang penting tidak boleh dilupakan ketika kita ngajar. Apa itu? Pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge itu artinya kita mengetahui bagaimana mengemas pembelajaran, direncanakan, rencana aksinya kayak gimana, evaluasi terhadap rencana aksi kayak gimana. Itu jadi akhirnya ngomong soal pedagogi, memilih metode pembelajarannya dan seterusnya. Yang penting adalah guru harus punya pengetahuan di sisi pedagogi. Yang kedua, content knowledge. Tidak mungkin pembelajaran bagus kalau kita tidak menguasai konten dari pembelajaran wajib naik. Yang ketiga, karena seiring dengan perkembangan teknologi, entah itu TIK, entah itu digital kalau saya sering nyebutnya, maka kemudian ibu dan bapak juga wajib ain sebagai guru punya penguasaan terhadap teknologi. Lalu kemudian dari sanalah karena penting pedagogical knowledge penting, content knowledge penting, mengemas seluruhnya dengan teknologi knowledge akhirnya maka muncullah modul keempat, menganalisis tipek dalam pembelajaran informatika. Tadinya judulnya mengintegrasikan, tapi jadi terlalu panjang akhirnya dipotong sampai menganalisis. Jadi kita tahu konten seperti apa yang harus kita miliki ketika mengajar informatika, pedagogiknya mesti seperti apa, lalu kemudian teknologinya yang paling dekat dan mampu mendorong siswa belajar aktif itu mesti seperti apa. Gitu ya Mbak. Nah itu kira-kira asbabun nuzul munculnya 4 modul ini. Modulnya sebenarnya ada 8 kalau nggak salah ya dulu. Ada 8, cuma kita potong nih karena kita di BIMTEK itu cuma sampai 30 berapa sekarang Pak ini? 35 ya. Ya 38 jam. Karena kalau harus semuanya panjang banget nih, nggak mungkin segitu. Begitu Iwan Bapak, mudah-mudahan dapat mengiringi Iwan Bapak nanti pada saat menganalisis modul ini. Kita membangun modulnya banyak kan sebenarnya, banyak kan kita menunjukkan waktu sekitar berapa udah lama gitu ya.
Nah, Ibu dan Bapak mohon bantu kita kira-kira bisa terbaca tidak dari sisi kata bacaan atau kemudian dari sisi materi ada yang kurang lengkap atau kayak gimana. Tapi pahami bahwa yang kita sekarang sedang buat adalah modul untuk bimbing guru-guru SMP di Pasifik. Ya, Ibu dan Bapak dari sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.